Halo anak-anak Surabaya yang hebat, semangat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu yakin kalian semua dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar, dan pastinya selalu berbahagia bersama keluarga. Oke anak-anak, mari hari ini kita akan kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, hari ini kalian akan ditemani oleh Bu Rachel Magdalena Palantung dari SDN Margorejo 5 407 Surabaya. Ibu juga mengajar di SDN Margorejo 1, Margorejo 3, dan juga di SDN Siwalan Kerto 2. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan kita mendapatkan kemudahan serta memahami materi dengan baik, maka mari bersama anak-anak kita siapkan diri kita untuk memohon berkat Tuhan melalui doa. Mari anak-anak kita siapkan diri kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menciptakan, memelihara, dan mengatur seluruh alam semesta ini. Kami akan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali. Dan sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk lebih membuat badan kita lebih bersemangat. Oke anak-anak, bisa berdiri, kita bersama-sama mengawali semangat kita dengan tepuk semangat. Anak-anak masih ingat ya? Baik, kita tirukan bersama-sama tepuk semangat dengan Bu Rachel. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Bagaimana anak-anak? Diulangi ya sekali lagi supaya semakin semangat. Oke, 1, 2, 3. Semangat, semangat. Oke anak-anak, kita sudah semangat dan badan kita sudah lebih segar lagi. Maka mari kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit melihat pujian Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama dulu materi hari ini, yaitu tentang doa pujian. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang doa pujian. Enggak ini ya. Doa pujian. Tentunya anak-anak sudah terbiasa ya berdoa. Saya yakin sehari-hari anak-anak pastilah berdoa. Apa itu doa? Doa adalah berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Doa juga bisa diartikan berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian apa itu pujian? Anak-anak tentunya kan kalau melihat teman yang menjadi juara biasanya selalu memberi pujian. Oh hebat sekali kalian itu. Nah apa itu pujian? Pujian adalah tindakan kita, tindakan untuk mengagungkan, tindakan yang mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan. Jadi kalau digabung, apa itu doa pujian? Doa pujian
adalah doa kita yang senantiasa, jadi isi doa yang memuji, yang mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, besarkan, memuliakan Tuhan. Mengapa ini perlu? Karena kita tahu bahwa apa yang kita punya, segala yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah dan semua diciptakan oleh Allah untuk manusia. Nah, doa pujian ini juga bisa kita lakukan dengan cara memuji Tuhan. Maka mari anak-anak, sekarang kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu. Oke, anak-anak, ayo bangkit berdiri, semangat kita memuji Tuhan. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan berkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya, walaupun durhaka tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Putra tunggal diutusnya, membebaskan kita, wafat bagi kita, namun bangkit pula, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa, pada Allah Bapa. Demikian anak pujian kita, dan nanti kita akan kembali lagi tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak Surabaya yang hebat dan penuh semangat, masih bersama dengan Bu Rachel dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, setelah kita tadi memuji Tuhan, maka sekarang mari kita bersama-sama melihat alam semesta ciptaan Tuhan ini. Bisa ditampilkan di sini. Ya, jadi anak-anak kita lihat bersama, yaitu gambar-gambar yang ada berikut ini ya. Itu di situ ada apa yang gambar pertama anak-anak? Ayo, anak-anak sudah lihat? Ini gambar apa anak-anak? Mungkin ada yang di rumah. Oh, Bu, itu seperti akuarium. Aduh, yang di rumah pasti punya. Iya, betul anak-anak. Tapi ini bukan akuarium. Ini adalah taman laut. Di mana di dalamnya ada ikan-ikan, ada plankton, ada terumbu karang, di mana ya kalau kita lihat begitu indah dan mempesona gambar ini. Dan berikutnya adalah taman yang indah, ada pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang warna-warni. Coba anak-anak bayangkan kalau kita di sana, pasti kita akan merasakan betapa sejuknya, segarnya udara yang bisa kita hirup di taman yang indah ini. Yang ketiga adalah gambar pegunungan yang menjulang tinggi, berdiri gagah perkasa, kokoh, begitu indah
dan semuanya anak-anak ini adalah sebagian kecil dari gambaran bahwa keagungan, kemuliaan, kebesaran Tuhan yang luar biasa sungguh dinampakkan dalam pemandangan, dalam taman dan juga keindahan taman laut. Anak-anak, semua ini diberikan Tuhan untuk manusia. Semua dipercayakan Tuhan bagi kehidupan kita manusia. Maka kita harus selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Anak-anak, sekarang Bu Rahel mau tanya, kira-kira sebenarnya siapa sih yang menciptakan alam dan isinya ini? Oh ya, betul sekali. Tentunya adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Pertanyaan kedua, apa yang diciptakan Tuhan selain dari gambar-gambar yang sudah kita lihat bersama-sama tadi? Oh ya, percaya tahu, yaitu kita. Ini ya, kita yang berdiri di sini, Bu Rahel yang berdiri di sini, kalian semua juga ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Dan di antara ciptaan Tuhan ini, manusialah yang diciptakan paling mulia dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengolah, melestarikan alam semesta ini. Nah, pertanyaan berikutnya, bisakah manusia menciptakan alam dan isinya? Gimana anak-anak? Bisa tidak? Oh, jelas tidak bisa. Kalau menggambar bisa, tetapi kalau menciptakan ikan, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut dan sebagainya, pastilah kita tidak mampu. Karena apa? Karena manusia itu terbatas kekuatan dan kekuasaannya. Maka dari itu kita tidak boleh sombong anak-anak. Kita tidak boleh sombong sebab kita semua adalah ciptaan Tuhan. Supaya kita semakin nanti anak-anak kita semakin mampu mensyukuri segala ciptaan Tuhan ini, maka kita harus senantiasa rajin memohon kemurahan dan berkat Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan sendiri yang senantiasa membimbing kita. Bagaimana cara kita melestarikan alam semesta yang indah ini supaya nantinya selamanya bisa kita nikmati? Tentunya kita sudah diajarkan oleh orang tua, oleh guru kita, bahwa kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Untuk ikan-ikan supaya tidak punah harus dijaga kelestariannya dengan cara apa anak-anak? Yaitu tidak menggunakan bom untuk mengambil ikan, tidak menggunakan pukat harimau, tidak menggunakan obat-obat untuk mengambil ikan. Karena kalau semuanya digunakan, maka alam akan tercemar, polusi terjadi di mana-mana. Akhirnya kita yang harusnya makan ikan membuat badan sehat, menjadi kemudian tidak sehat. Yang kita konsumsi banyak racunnya. Oke anak-anak, kalau kita kemudian melihat alam semesta ada hutan, pohon-pohonan yang gundul supaya tidak menjadi punah, maka harus ditanami kembali. Ada penghijauan, bahkan di Surabaya ada gerakan Green and Clean, penghijauan dan kebersihan. Inilah yang harus selalu kita lakukan. Kita lanjutkan anak-anak dengan kita memuji. Dan ini anak-anak dilihat ya, ini anak-anak lihat, ini gambar siapa? Pasti kalian tahu ini adalah gambar Bunda Maria. Siapa Bunda Maria? Kita tahu dalam iman Katolik Bunda Maria adalah
Bunda Yesus yang dipilih oleh Allah untuk mengandung Sang Putra, melahirkannya, dan Bunda Maria menerima dengan ketaatan dan kesucian hatinya. Sehingga sebagai tanda ucapan syukurnya, Bunda Maria pun akhirnya memuji, memuliakan Tuhan dengan doa Magnificat atau doa pujian Maria. Bagaimana doa pujian Maria? Nanti kita akan bahas bersama, tetapi anak-anak jangan lupa siapkan kitab sucinya dulu. Ya, nanti siapkan, dibuka di Injil Lukas bab 1. Nanti kita lanjutkan bersama orang tua. Silakan disiapkan dulu anak-anak. Kita akan akhiri segmen kedua ini. Nanti kita akan kembali membahas tentang doa pujian Maria. Tetap bersama dengan Bu Rachel dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak Surabaya yang hebat dan penuh semangat, masih bersama dengan Bu Rachel dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita kembali melihat tentang doa Magnificat atau doa pujian Maria. Mari anak-anak, tadi Bu Rachel sudah pesan untuk membuka Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 55. Sudah anak-anak? Sudah ketemu? Baik, kita bacakan bersama-sama. Di depan Elizabeth, Maria menyatakan kepada Allah, "Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Dia telah memperlihatkan kerendahan hatinya, kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, sungguh ini adalah suatu ungkapan pujian Bunda Maria yang sangat bersukacita karena ia dipilih oleh Allah menjadi ibu Sang Juru Selamat. Dengan setia, dengan rendah hati, Bunda Maria menerima tugas yang berat ini dengan selalu mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Anak-anak, dari pujian Maria ini maka bisa kita temukan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tuhan telah memilih Bunda Maria menjadi Bunda Yesus. Yang kedua, Bunda Maria menerima dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Yang ketiga, Maria sangat kagum dengan perbuatan Allah sehingga dia memuji Tuhan dengan doa yang kita kenal tadi, doa pujian Maria, atau sering kita dengar di gereja itu namanya doa Magnificat. Yang keempat, Tuhan telah membuat banyak hal yang indah untuk kita. Karena itu kita harus selalu berdoa memuji Tuhan seperti Bunda Maria. Oke anak-anak, jangan
Lupa bahwa kita semua dipanggil untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Kita meneladani kerendahan hati Bunda Maria dengan rajin berdoa, memuji Tuhan setiap pada perayaan Ekaristi. Untuk tugas hari ini anak-anak, silahkan dilihat, dicatat. Yang pertama, buatlah doa pujian dengan melengkapi kalimat di bawah ini. Kami memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau memberi orang tua yang baik. Kami memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau memberikan teman yang baik. Kami memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau titik-titik itu anak-anak, tolong dilengkapi apa yang sudah Tuhan berikan dan apa yang sudah kalian terima dari Tuhan. Itulah yang harus selalu kita pujikan. Titik-titik kami memuji ya Tuhan karena Engkau titik-titik sampai 5 itu diisi ya anak-anak. Kalau kalian menemukan lebih dari 5 boleh ditambahkan. Kemudian tugas yang kedua, gambarlah alam ciptaan Tuhan yang kamu kagumi. Boleh nanti kamu memilih pemandangan, memilih gunung, memilih lautan samudra yang luas dan sebagainya. Jadi itu tugasnya anak-anak, dan untuk rangkuman hari ini yang bisa kita catat yaitu bahwa pertama, Tuhan adalah Maha Pencipta. Yang kedua, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kita manusia, ciptaan yang paling dikasihinya. Yang ketiga, alam yang luas, gunung yang tinggi, bunga yang indah, udara yang tidak pernah habis, dan sungai yang panjang, semuanya diperuntukkan bagi manusia. Maka dari itu kita harus selalu bergembira dan memuji Tuhan atas segala ciptaannya. Bunda Maria sangat gembira dan memuji-muji Tuhan. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa Bunda Maria dipilih menjadi Bunda Yesus. Kita harus selalu berdoa dan memuji Tuhan seperti Bunda Maria. Baik anak-anak, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa dari Mazmur 8 ayat 2 sampai dengan 10. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika Engkau melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang ditempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuatnya dia berkuasa atas bantuan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, apa yang melintasi di lautan. Ya Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak telah setia dalam belajar hari ini. Dan jangan kemana-mana, anak-anak tetap semangat, kerjakan tugas dengan baik, kumpulkan ke guru kelasnya, guru agamanya di sekolah masing-masing supaya dinilai, dan tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku.